Syekh Ahmad Khotib Sambas dari Kalimantan Barat, ulama Nusantara yang menggabungkan antara tarekat Qadiriyah dan Naqsyabandiyah, orang Kalimantan Barat, pengikutnya seluruh dunia sekarang ini. Kitabnya Fathul Arifin. Syekh Nawawi Banten, yaitu kakeknya Ki Ma'ruf Amin, kakek yang kelima, Bung Rois Am. Karangannya, beliau mengajar di Masjidil Haram. Ulama mana itu? Nusantara, Banten, mengajar di Masjidil Haram. Dan beliau syarah Safinah, syarah Sulab, syarah Tijadarori, syarah Fathul Mu'in, Hayatul Zain, tafsir Munir. Kayak Nawawi Banten itu, bukan orang Arab. Ya Allah. Syekh Idrus Al-Butoni, kitabnya dibaca di negara-negara Arab. Dari Buton, Sulawesi Tenggara. Kitabnya namanya Mu'nisul Qulub. Bukan hanya penghasil aspal ya. Ya, bukan. Kitabnya namanya Mu'nisul Qulub fi dzikri alamil ghuyub. Syekh Mahfud Termas, karangannya Madhadzawin Nazar, syarah Alfiyah Suyuti fi ilmi mustalah hadis, sampai sekarang dipakai di Al-Azhar Mesir. Syekh Yasin Al-Fadani, kitab yang sangat terkenal, Hadithul Ahkam, kemudian Ayatul Ahkam, kemudian Al-Fawaidul Janiyah, syarah Faraidul Bahiyah, Nazm Qaidul Fiqh, bagus sekali. Dibaca di Maroko, dibaca di Suriah, karangannya Syekh Muhammad Yasin. Orang mana itu? Nusantara. Ya Allah, jadi kita Syekh Ihsan Jampes. Ya. Saya pernah ke negara Mali, Afrika Barat. Negara Mali, Afrika Barat. Saya di sana 4 hari. Ya. Pas malam Jumat ada pengajian orang tua-tua di masjid kota Tembakto. Saya tanya pada guide saya namanya Mustafa, keluaran Al-Azhar, masih bisa bahasa Arab. Ngaji apa itu? Sirajut Tolibin. Masya Allah. Karangan siapa? Saya tanya, karangan siapa? Syekh Ihsan Al-Qadiri. Bukan Al-Qadiri itu Kediri itu. Kediri bukan Al-Qadiri itu. Jadi Al-Kediri. Jadi kitabnya Syekh Ihsan Jampes, orang Kediri, dibaca di Afrika Barat. Ini Islam Nusantara yang harus kita angkat. Jadi makul ya, masuk akal kalau kemudian hari ini PBNU ingin mengembalikan. Begitu pula konteksnya Hari Santri. Ya. Di rentetan sejarah bangsa Indonesia ada yang hilang, ada yang miss. Ya. Yaitu tidak adanya tertulis dengan tegas, dengan jelas peranan para kiai dan para santri membela negara ini. Nah, tanggal 22 Oktober adalah hari di mana Kiai Hasyim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad, membela tanah air, jihad fisabilillah, mati syahid. Kalau mati syahid, sama dengan bela agama. Yang bekerjasama dengan penjajah, halal darahnya. Luar biasa itu. Yang sebelum Rasul jihad, fatwa dulu, yaitu tanggal 17 September, didukung oleh Muktamar Kongres Islam di Jogja. Kemudian resolusi jihad tanggal 22 Oktober. Terjadi peperangan. Nikah datang, Brigjen Malabi, komandan dari Inggris, sekutu, disambut gegap gempita oleh santri. Santri bukan berarti keluar pesantren, bukan hanya sebatas alumni pesantren. Masyarakat. Bung Tomo juga santri. Ada nama-nama yang bukan nama Abdullah, bukan namanya ada pokoknya namanya, apalagi alnya itu namanya Jawa. Asalkan beriman kepada Allah, berakhlak mulia, santri sudah. Ya. Pak Profesor Dr. Muhammad Nuh juga santri itu. Padahal keluaran Perancis itu. Yang santri bukan hanya Lirboyo, keluaran Jombang. Nah, jadi ketika saya mengusul kepada Presiden Jokowi tadi mau memilih tanggal 1 Muharram. Saya tidak sependapat, Pak, karena tanggal 1 Muharram itu takwim hijri milik umat Islam sedunia. Tapi kalau hari santri harus cari hari yang dimana peranan santri sangat besar, yaitu keluarnya Rasul Jihad Hasyim Asy'ari tanggal 20 Oktober. Saya ceritakan, yang memasang bom, meledakkan mobilnya Brigjen Malabi, supirnya, ajudannya, Brigjen Malabi mati itu. Siapa? Santri Tebuireng, namanya Harun, bukan tentara. Berarti disambut baik oleh Presiden Jokowi. Kemudian perintah pada Menteri Agama, Pak Lukman Saifuddin, agar coba mencari pendapat ormas lain. Semua setuju, 12 ormas. Al-Irsyad, PRT, Syarikat Islam, PUI, Persis, Mata Anwar, Al-Wasliyah, PT, Robito Alawiyah, IKD, walhasil 12 ormas setuju tanggal 22 Oktober. Kecuali Muhammadiyah tidak setuju. Kalau katanya takut ada dikotomi, ada hari santri dan ada hari non santri. Menurut saya nggak ada dikotomi. Ada hari guru, tidak ada hari murid. Ada hari buruh, nggak ada hari majikan. Ada hari ibu, nggak ada hari bapak. Ada hari Raden Ajeng, ibu
Ajeng Kartini, tidak ada hari Sudirman apa hari Muhammad Hatta, nggak ada. Cuma ada Ibu Kartini aja hari itu. Ada hari Ibu Kartini, nggak ada hari Pak Sudirman apa hari Pak Bung Karno apa Pak Hatta, nggak ada, nggak apa-apa. Nah, kemudian Pak Jokowi mengeluarkan kepres bahwa hari santri tanggal 22. Alhamdulillah, dilalah. Apa dilalah itu? Apa dilalah itu? Ujuk-ujuk. Kersane Gusti Allah. Kepresnya nomor 22. Masya Allah. Jadi ketika memutuskan tanggal 22 hari santri, 2 Oktober hari santri, kepresnya nomor 22. Dan tahun ini dimulai hari Kamis tanggal 22 Oktober, tanggal berapa itu? 9 Muharram. Masya Allah. Jadi angka 9 angka yang keramat itu. Keramat ya. Iya. Puncaknya angka itu 9. Ya. Makanya kita TV 9 ya. Itu semua tangan Allah tuh. Semua tangan Allah yang menghendaki seperti itu. Takdir Allah semua. Jadi hari tanggal 2 Oktober, kepresnya nomor 22, jatuh pada 9 Muharram, bintang kita 9, wali kita 9, TV-nya 9. Wah, udah luar biasa itu. Nah, dan ternyata mendapatkan respon dari semua luar biasa. Dan Pak Profesor Dr. Hidayat Nur Wahid mendukung. Pak Cahyo Kumolo, Pramono Anung, kita tahu lah siapa beliau itu, kita tahu kan, mendukung. Bukan alumni pesantren itu, bukan. Ya, dan yang luar biasa ada kebanggaan. Ada kebanggaan. Masyarakat dari mulai tahun ini sampai seterusnya tiap tahun nanti ada hari santri. Dan nanti akan kita perjuangkan agar di hari santri bisa libur tanggal merah. Nah, nanti pelan-pelan. Terima kasih. Nah, ya, nanti kita akan diskusi lagi. Jadi kita lagi memperjuangkan Gus Dur menjadi pahlawan nasional. Alhamdulillah. Belum berhasil, masih dalam proses. Ya, amin. Baik para pemirsa, jelas sekali apa yang beliau sampaikan bahwa sebagai pemimpin Nahdlatul Ulama Kiai Said bersama bimbingan Rois Am Kiai Ma'ruf Amin akan terus menjaga Nahdlatul Ulama ini di dalam garisnya, di dalam khitoh NU dan juga dalam garis perjuangan dan arahan dari para ulama. Dan para pemirsa, kita akan berbicara apa yang akan kita hadapi oleh NU ke depan. Oleh karena itu Anda jangan kemana-mana, kami akan segera. Baik, terima kasih Anda masih bersama saya Hakim Jaili dalam acara Talkshow Sudut Pandang, sebuah perbincangan yang membahas peristiwa dari perspektif yang seharusnya. Dan bagi Anda semua para warga Nahdlatul Ulama, pengurus ranting NU mungkin yang hari ini bersama-sama dengan pengurus yang lain atau keluarga sedang menonton acara ini, atau Anda yang sedang di pesantren, kita sedang bersama dengan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Said Agil Siraj, dan kita membahas tentang Nahdlatul Ulama kini dan bagaimana kita harus memperjuangkannya ke depan bersama-sama. Dan Kiai, satu hal yang mungkin hari ini Kiai, kami di bawah sangat terasa bahwa Nahdlatul Ulama sekarang mulai banyak diserang, atau setidaknya ada sebuah aliran-aliran lain atau cara pandang yang lain yang berbeda dengan konsep Islam Ahlussunnah wal Jamaah Bitorokati Nahdlatul Ulama atau Islam Nusantara hari ini, yaitu agama aliran-aliran atau pandangan yang menganggap Islam itu adalah Islam, ya, yang lain itu dianggap ini sampai kemudian ada yang ekstrim mengatakan bahwa agama negara atau bangsa itu sesuatu yang berbeda. Nah, sementara Kiai tadi sudah katakan Mbah Hashim Asy'ari justru mempersatukan dualisme itu, agama dengan nasionalisme menjadi satu. Yai mungkin bisa dijelaskan bagaimana sebenarnya relasi agama dengan negara, karena banyak sekali yang kemudian Kiai, karena tidak pahamnya ini, banyak warga NU bahkan keluaran pesantren yang menganggap misalnya Kiai menghormati agama lain itu dianggap sebagai dukungan terhadap agama itu. Bagaimana Kiai menjelaskan? Agama itu merupakan nilai-nilai universal. Nilai-nilai universal. Nah, kita ini menjadi manusia yang berakhlak, jujur, tepat janji, sabar. Sabar itu artinya teguh dalam pendirian. Kemudian segala perilaku kita serahkan kepada Allah demi liajli ridho, thalabi ridallah. Kita mencari ibtigho amardotillah. Itu namanya nilai-nilai universal. Nah, masalah bernegara adalah membangun sebuah ikatan yang berdasarkan, di Indonesia ini adalah berdasarkan kebangsaan. Nah, menurut Kiai Hashim, sepemahaman saya, agama tidak harus dikonstitusikan. Agama tidak harus dikonstitusikan. Artinya Islam tidak harus jadi dasar negara. Islam didakwahkan dan diamalkan.
Islam didakwahkan dan diamalkan. Jadi platformnya apa? Platformnya adalah nilai-nilai universal. Bangsa Indonesia menjadi bangsa yang berakhlak, bangsa yang katakanlah pemimpinnya jujur, pemimpinnya tidak korupsi, pemimpinnya adil. Nah, itu sudah nilai universal agama itu. Nah, Islamnya mari kita dakwahkan di tengah-tengah masyarakat agar masyarakat ini kesehariannya adalah sesuai dengan agama. Ya sholat, ya menutupi aurat, ya menjaga martabat keluarga, tidak selingkuh lah katakan, tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Itu sudah maksimal itu. Daripada nol. Misalkan negara Islam, ternyata pejabatnya korupsi, masyarakatnya sering perang saudara atau tidak solid, tidak akur, bermusuhan, masyarakatnya melakukan hal-hal yang jahiliyah lah. Belum lagi friksi ya, friksi dalam Islam. Nah itu, seperti kita kan kadang melihat ada negara Islam tapi masyarakatnya tidak berakhlak. Bagaimana pembantu-pembantunya, TKW-nya diperkosa, disiksa, apa itu negara Islam? Bagaimana juga perang saudara yang tidak berkesudahan, apa itu ajaran Islam? Nah, itu yang penting Islam itu didakwahkan, dimasyarakatkan, sehingga masyarakat itu kesehariannya, perilakunya dalam perilaku sehari-hari, hubungan yang muda dengan yang tua, murid dengan guru, hubungan suami dan istri, ayah dan anak, sebaliknya anak dan ayah, itu anak dan orang tua lah, itu sesuai dengan agama Islam. Apa karena itu pula Mbah Hashim melalui Kiai Wahid Hashim kemudian menyetujui bahwa Indonesia berdasarkan Pancasila? Dan Pancasila. Nah, awal-awal memang masih pro kontra. Negaranya macam model negara apa? Ada yang ingin negara Islam, gitu kan? Karena mayoritas. Kalau mayoritas. Ada yang ingin negara Indonesia tapi bersyarat Islam. Nah, kemudian setelah berunding, ada kata Piagam Jakarta itu. Nah, kemudian dihapus dan NU waktu itu setuju asalkan ada Kementerian Agama. Kementerian yang mengurus, memelihara nilai-nilai agama dan agama. Latut rokukuluh ya. Nggih. Nah, ternyata itu sangat bermanfaat dan sangat pas untuk negara kita. Sangat pas. Diperkuat lagi oleh gagasan-gagasan, ide-ide besarnya almarhum Rois Am Kiai Haji Ahmad Siddiq dan almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Itu lebih membumi lagi. Artinya lebih kita udah yakin bahwa Pancasila, NKRI, Undang-Undang 45 sudah benar. Dan itu sudah keputusan muktamar. Keputusan muktamar di Situbondo. Artinya sudah selesai lah. Sudah selesai. Jadi dakwah Islam mari kita jalankan. Tapi dengan cara-cara yang bil hikmah wal mau'izatil hasanah, itu yang akan lestari. Yang kedua, negara bukan negara agama, bukan negara suku, bukan negara Islam, bukan negara Katolik, bukan negara Buddha, bukan negara Hindu atau lain-lain, tapi negara Indonesia yang di dalamnya sekian agama. 6 agama yang resmi dan yang kecil-kecil ada lagi masih Kotoloco, Darmo Gandul, Sabto Darmo, Sambelun, Kapitayan, Kaharingan, Sunda Wiwitan. Kemudian bukan agama suku, bukan negara suku, bukan negara Jawa atau Sunda atau Madura, tapi negara Indonesia yang di dalamnya ratusan suku kita ini. Contoh Israel dan Palestina, gak akan selesai itu. Selama di sini mengatakan Israel, di sana ada Palestina. Itu berarti etnik. Selama di sini ada Islam, di sana ada Yahudi. Selama di sini ada Arab, di sana ada Israel. Coba cari nama, jangan Palestina, jangan Israel. Nanti akan berdiri sebuah negara yang di dalamnya hidup berdampingan antara Yahudi dan Arab, Israel dan Arab, Yahudi dan Islam, akan akur. Nama negaranya jangan Israel, jangan Palestina. Cari nama lain yang bisa menggabungkan menyatukan antara dua unsur itu. Kiai, banyak orang yang mengartikan semakin dia rukun dengan sesama Islam, kadang-kadang mengartikan asyidda wal kufar ruhama ubainahum, itu artinya Kiai bahwa kita harus bermusuhan dengan agama lain. Atau dengan kata, saya pernah satu forum dengan kita harus diimbangi dengan ayat yang lain dong. Ayat yang mengatakan bahwa kita juga harus menghormati perbedaan itu sangat banyak. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tuqsitu ilaihim.
Allah tidak melarang kamu berbuat berbuat baik, berbuat adil kepada non-muslim yang tidak sedang memusuhi kamu, tidak sedang memusuhi umat Islam. Innama yanhakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid din wa akhrajuukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum antawallahum wa may yatawallahu faulaika humudz zalimun. Yang dilarang oleh Allah kamu berbaik-baik, berhubungan mesra dengan non-muslim yang sedang memerangi Islam dan sedang mengusir orang Islam dari negerinya dan terang-terangan dalam mengusirnya itu. Jadi nggak boleh kita bekerja sama dengan mereka. Kalau punya tetangga, punya teman non-muslim, orangnya baik-baik, ya jelas boleh dong. La udwana illa 'alal zalimin. Itu Rasulullah. La udwana illa 'alal zalimin. Setiap khutbah Jumat beliau mengatakan itu. Tidak boleh ada permusuhan kecuali kepada yang zalim, kepada yang melanggar hukum, kepada yang melanggar moral, zalim. Selama orang itu tidak zalim, agamanya apapun, kita harus hormati perbedaan agama itu. Belum lagi ditambah pidato Rasulullah di Haji Wada. Ayuhan nas, wahai manusia, bukan ayyuhal muslimun, bukan ayyuhal arab, wahai manusia. Siapa saja manusianya ini, agamanya, etniknya apa saja. Inna dima'akum haram wa amwalakum haram wa irdakum haram ka hurmati yaumikum hadza wa syahrikum hadza wa baladikum hadza. Wahai manusia, nyawa kalian suci, properti, harta, kekayaan kalian suci semuanya, harga diri juga suci. Nah, seperti sucinya hari wukuf ini, bulan haji ini, kota Mekah ini. Semua nyawa manusia harus kita hormati. Semua properti, hak milik, kekayaan manusia, apapun manusianya, agamanya, etniknya, harus kita hormati. Harga diri, martabat, dignity, harus kita hormati. Luar biasa pesan Rasulullah ini. Ini hak, ini deklarasi human right, demokrasi, hak asasi manusia, 3 serangkai: living, property, and dignity. Nyawa yang saya katakan nilai-nilai universal. Ya, iya itu Pak. Ya. Dan di Quran lagi mengatakan walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Seandainya Tuhan mau, seandainya Allah menghendaki, niscaya manusia di atas bumi ini Islam semua, tapi Allah nggak menghendaki. Afa anta tukrihun nas, apakah kamu Muhammad akan menggunakan kekerasan hatta yakunu ini sampai mereka semua iman semua? Enggak boleh. Karena la ikraha fiddin. Nah, la ikraha fiddin. Nah, asbabun nuzulnya la ikraha fiddin tahu nggak sampean panjenengan? Gimana? Ada seorang Madinah namanya Al-Hasin, orang Madinah, masuk Islam. Pulang dari masjid masuk Islam, mencari anaknya. Anaknya dipaksa, ayo kamu masuk Islam seperti saya, seperti bapakmu. Nggak mau Pak, saya bunuh kamu kalau nggak mau. Nah, begitu dia mengatakan saya bunuh, turun ayat Al-Quran. La ikraha fiddin. Ini bapak mengancam anaknya, apalagi yang bukan, nggak ada hubungan kaitan famili, dengan mengancam-ngancam jelas nggak boleh. Bapak memaksa anaknya itu nggak boleh. Namanya Al-Hasin. Ya, itu dari maka sebenarnya sudah pas Kiai ya, Bhinneka Tunggal Ika di dalam Indonesia, dan itu semua bagian dari nilai-nilai universal yang disebutkan. Keberagaman kita Indonesia adalah fadlun min Allah. Anugerah dari Allah kita beragam ini. Mari kita tunjukkan bahwa Islam agama yang mulia, Islam agama yang mementingkan kemanusiaan, akhlakul karimah, menjunjung tinggi toleransi dan multikultural. Itu Islam yang kerukunan antar umat beragama. Mari kita hormati. Dan konteks pluralisme itu berada di sini ya. Di situ. Bukan pluralisme sebenarnya itu semangat pluralis. Semangat pluralis. Ya, jadi kita tidak mengikuti ideologi plural, tidak. Tapi semangat pluralis, semangat hormat. Ya. Kita bukan mengikuti ide nasionalisme sebagai akidah mengganti agama kita, tidak. Akidah kita Ahlussunnah Jamaah Islam, tapi semangat ruhul wataniyah. Semangat nasionalisme yang harus kita kembangkan. Semangatnya, ruhnya. Jadi ideologi kita Islam Ahlussunnah Jamaah, tapi kemudian semangatnya dengan semangat nasionalisme dan pluralisme, sosialisme, bahkan liberalisme itu hanya sebagai bagian dari untuk menjelaskan. Saya kira clear ya itu. Baik, para pemirsa, jelas sekali, dan nanti kita akan bicara di segmen terakhir tentang apa PR kita semua agar kita tetap bersatu padu, Cancut Taliwondo berada di Jam'iyah Nahdlatul Ulama kita yang kita cintai bersama. Jangan kemana, saya akan
Terima kasih Anda masih bersama saya dalam acara Talkshow Sudut Pandang, sebuah perbincangan yang membahas peristiwa dari perspektif yang seharusnya. Dan para pemirsa, kita bersama Kiai Said Agil Siraj, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, dan kita langsung mendengarkan dari beliau apa yang sebenarnya beliau ingin wujudkan dan apa yang beliau ingin laksanakan dalam kepemimpinan beliau dalam 10 tahun terakhir. Dan kita di ujung acara ini kita akan nanti berbicara apa saja yang akan dilakukan oleh Nahdlatul Ulama. Kiai, sebelum kita bicara tentang program NU, Yai, ada titipan Yai apa bisa cerita dan memberi semangat kepada kaum muda atau anak-anak di NU agar seperti Kiai Said ke depan. Setidaknya dari Kiai mondok, selama mondok di Lirboyo kalau nggak salah, kemudian di Krapyak, kemudian hingga ke di Timur Tengah, itu sebenarnya Kiai apa yang diambil dari situ dan bagaimana itu diterapkan dalam dunia hari ini? Saya menghimbau, mengajak kepada seluruh anak-anak muda pelajar Nahdlatul Ulama, jangan kecil hati, harus bangga dengan pesantren. Pesan luar biasa. Saya pernah menjadi ketua Majelis Wali Amanah Universitas Indonesia. Saya betul. Ya, baru kali ini barangkali ada ketua. Jadi alumni Lirboyo. Ya. Jadi wali amanah di UI, bukan di Stainu. Apa yang saya sampaikan kepada mahasiswa UI? Tirulah pesantren. Oh. Di pesantren itu banyak sekali nilai-nilai yang harus kita tiru. Antara lain, santri-santri ketika belajar bukan ingin mencari lulus ijazah atau sertifikat, bukan hanya sekedar ingin gelar, tapi hubban lil ilmi wal ma'rifah. Hubban lil ilmi wal ma'rifah. Mencintai ilmu itu sendiri. Coba ngapalin Quran, apa sih kegunaannya dalam arti materi ya? Apa keuntungannya orang hafal Quran kalau sudah dari si materi? Apa dia nanti kalau jadi pegawai nanti apa namanya? Gajinya naik, tunjangannya enggak. Apa artinya apal alfiyah? Tapi saya dulu waktu di Lirboyo harus hafal alfiyah, harus paham Fathul Mu'in, harus hafal Faraidul Bahiyah, Qaid Fikih, harus hafal Uqudul Juman, Baiquniyah, harus hafal. Pada waktu itu saya masih santri, sedikit pun nggak ada nanti saya akan jadi apa, makannya dari mana, nggak ada itu, pikiran begitu nggak ada itu. Penting pinter aja dulu, pinter saja dulu. Pinter dulu. Nah ternyata modal saya kitab kuning, saya itu modalnya kitab kuning loh. Jurusan saya Usuluddin, malah lebih spesifik lagi jurusan saya tasawuf. Dengan modal kitab kuning, ya saya kok lumayan bisa kepake kemana-mana. Ceramah di Lemhanas setiap 3 bulan sekali, diundang universitas, berbagai macam universitas, sampai ke luar negeri, Utah. Saya ceramah di Salt Lake City, ya di sana. Penuh sekali yang mendengarkan. Saya ceramah di Atlanta, itu dialog antar agama. Apalagi di Maroko, di depan raja juga saya ceramah di depan raja, di Tunis, di Libya saya 8 kali. 8 kali saya ceramah di Libya itu, ketika masih Presiden Muammar Gaddafi itu. Berawal dari kitab kuning ya? Itu dari saya kitab kuning. Di dalam negeri aja. Maaf, saya ketika setiap seminar bersama narasumber yang lain, mereka mendengarkan apa yang saya sampaikan. Kenapa? Karena kalau pas saya ngomong ini, ada sesuatu yang mereka nggak ngerti katanya, yang saya nggak ngerti. Artinya ada kelebihan yang saya baru dengar. Ya dari kitab kuning. Jadi kita harus bangga dengan kitab kuning. Semakin langka orang yang mampu menguasai kitab kuning, semakin harganya mahal. Oh, betul. Semakin sedikit orang paham kitab kuning, semakin mahal. Tapi sarjana kan sambil-gambar nih, sarjana ekonomi, sarjana apalah, tapi teknologi, kitab Google semua dia. Ya. Nah, ternyata masih dibutuhkan juga orang paham kitab kuning. Masih dibutuhkan juga. Saya tiap 3 bulan sekali sama di Lemhanas, Lembaga Pertahanan Nasional. Dan tadi saya pernah menjadi ketua Majelis Wali Amanah UI 2 tahun. Saya pernah menjadi anggota Komnas HAM 2 tahun. Hanya modal kitab kuning. Kenapa? Dengan kitab kuning itu, mari kita isi kekurangan wacana ilmiah, wacana intelektual yang ada di negeri kita ini, kita isi, kita sempurnakan dengan. Jadi kitab kuning dan pesantren adalah khazanah untuk melengkapi. Saya masih ingat ketika Gus Dur jadi presiden, saya dengan Pak Rozi Munir dan teman-teman mencari orang-orang NU yang akan kita tunjuk menjadi direktur BUMN, pejabat-pejabat negara. Sulit mencarinya, sulit sekali. Alhamdulillah sekarang sudah banyak.
setelah ada ISNU, Ikatan Sarjana NU yang sekarang ketuanya Pak Ali Mashkur, Ya. sudah terdata 574 doktor NU yang di luar disiplin agama. Jurusan di luar jurusan agama. Jurusan bukan agama, 574. Udah siap, makanya Menteri Dikti Pak Nasir, itu NU itu, luar biasa itu. Yang dulunya selalu Muhammadiyah, sekarang sudah 2 kali, kemarin Pak Nuh, sekarang Pak Nasir. Dan Alhamdulillah, 5 tahun yang belakangan kemarin, 5 tahun kemarin periode saya, dulu waktu saya di muktamar di Makassar, saya sampaikan rencana saya, keinginan saya 5 tahun itu 5 universitas NU. Ternyata 24. 24 yang beri perguruan tinggi NU. Surabaya, Sidoarjo, Kediri, Tuban, Cirebon, Jepara, Cilacap, Jakarta, Lampung, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Halmahera, NTB. Ya Allah, Alhamdulillah. Ya Alhamdulillah. Bukan hanya jasa saja. Semualah kerjasamanya PBNU semuanya itu. Satu Yai, ketika kita berangkat dari Kitab Kuning, saya tahu Kiai kemudian itu ke Lirboyo, ke Krapia, kemudian ke sana. Apa sih Kiai yang harus dilengkapi atau pengalaman Kiai? Ya dari Kitab Kuning terus ditambahi apa lagi agar bisa menjadi? Ya kita harus juga baca kitab yang kontekstual. Karangan terus terang saja dulu mulai pertama saya melek ya, itu baca karangannya Ahmad Amin, Fajrul Islam, Duhal Islam, Zuhurul Islam, baca sejarah. Maaf ya Mas Hakim, penting ya sejarah. Saya ini bukan sarjana sejarah. Jurusan saya bukan sejarah. S1-nya dakwah, S2 perbandingan agama, S3 filsafat Islam tasawuf. Sejarah itu dari mana? Baca sendiri. Saya baca sendiri buku sejarah. Al-Kamil Fit Tarikh, karangan Imam Ibnul Athir 13 jilid. Saya baca semua itu. Begitu pula Tarul Hawdul Islamiyah, karang Profesor Dr. Ahmad Syalabi 9 jilid, saya baca semua itu. Nah, makanya apa ya dari sejarah itu kita mendapatkan apa? Jelas dong. Apa yang ada kita sekarang ini adalah hasil produk akibat dari masa lalu. Jadi mengapa Islam seperti ini? Ini tidak lepas dari perjalanan sejarah umat Islam di masa lalu. Mengapa perjalanan para ya pasti. Maka kita harus paham sejarah, harus paham. Sejarah adalah merupakan cermin dari kita. Kita harus memahami sejarah karena kita akan menjadi pelaku sejarah. Keturunan kita nanti akan baca sejarah tentang kakeknya. Nah, dalam Al-Quran dikatakan, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Warning dari Allah. Jangan sampai kamu meninggalkan generasi yang lemah. Mari kita usahakan agar kita mencetak, mengkader, menghasilkan generasi yang aqwiya, yang kuat agamanya, kuat ilmunya, kuat akhlaknya, kuat budayanya, kuat karakternya. Itu yang akan kita capai. Nah itu nggak lepas dari sejarah. Memahami sejarah. Dan harus pula santri-santri harus menulis. Jadi ketika beliau sudah hatam tafsir, harus jadi mufassir, bukan hanya qori'ut tafsir, bukan hanya ahli baca kitab tafsir, tapi usahakan gimana lah belajar menjadi mufassir. Ketika paham hadis, bukan hanya qori'ul hadis, menjadi muhaddis. Ketika paham fikih, bukan hanya qori'ul fikhi, tapi menjadi faqih. Belajar nulis tema apa saja. Alhamdulillah saya banyak tulisan, ya nggak banyak, saya ada tulisan, ada tasawuf, ada Islam dan kebangsaan, ada kiai menggugat, ada lagi yang belakang ini Islam sumber inspirasi budaya Nusantara, ada lagi meneguhkan Islam Nusantara, yang belakang saya tulis, dan beberapa tulisan di koran-koran saya sering menulis. Kalau yang menulis bukan orang yang ngerti kitab kuning, maka yang menulis adalah orang lain. Nah, kita harus nulis, Ya, Kiai, kenapa harus mendalami tasawuf? Dalam tasawuf itu universal. Tasawuf itu membangun manusia yang betul-betul betul-betul manusia, betul manusia. Jadi memahami betul apa substansi daripada ajaran Islam. Bahwa ajaran Islam yang paling pokok adalah insaniyah, kemanusiaan. Yang paling pokok. Yang paling utama adalah insaniyah, membangun kemanusiaan. Sesuai dengan lafal insan sini maknanya harmonis. Mari kita lafal insan itu dari kata kerja anas.
Anis, Anisah, Yuknis, Uns, Mu'anasah, Inas, Insan, itu maknanya harmonis. Jadi dengan tasawuf inilah kita menjadi universal. Dan satu yang kedua, nilainya tasawuf lebih dibutuhkan oleh orang sekarang daripada orang yang masa lalu. Sekarang kita hidup di era materialistik, egoistik, hedonistik. Kalau kita nggak pegang dengan nilai tasawuf, yaitu qanaah, zuhud, sabar, syukur, tawakal, wah kita sudah gila dengan materi, gila dengan uang, gila jabatan, gila pangkat. Antara kita sendiri ya, karena kita bersaing antara NU sendiri, gila pangkat, gila jabatan. Kiai mencoba melihat tasawuf dari filsafat. Itu gimana posisinya? Gitu? Jadi sebenarnya namanya tasawuf falsafi itu tasawuf yang yang berkombinasi ya, yang membaur dengan logika, dengan filosofi. Jadi begini bedanya. Kalau tasawuf khuluqi itu kita betul-betul hamba Allah yang penuh dengan kehinaan, penuh dengan kelemahan. Allah itu di sana jauh, sangat jauh. Itu kalau tasawuf yang khuluqi. Kalau tasawuf yang falsafi, betul kita ini hamba Allah yang hina, tapi gimana caranya kita mengejar Allah, kita menuju ke sana dengan apa? Dengan prinsip-prinsip transendensial. Yang itu mendapatkan gelar guru besar di UIN. Kalau nggak salah waktu itu Kiai nyebut tasawuf sebagai kritik sosial. Revolusi spiritual. Bukan revolusi mental, revolusi spiritual. Kalau tasawuf kritik sosial itu judul buku saya yang sudah terbit. Jadi orang sekarang jauh daripada orang dahulu dalam membutuhkan nilai-nilai tasawuf. Di era-era sekarang ini kita harus sabar. Kalau nggak sabar tergilas. Kita harus kokoh kuat. Kita harus pasrah dengan Allah. Kita harus menghilangkan egoistik kita, hedonistik kita. Di era yang sangat penuh dengan radikalisme apa saja nih, radikalisme materialistik, radikalisme liberalisme apa saja. Ya, kita harus prinsip tasawuf. Jadi misalnya tasawuf kalau Kiai sebutkan, kalau kemudian Presiden Jokowi sedang ingin bikin revolusi mental, sebenarnya dimulai dari tasawuf Kiai ya? Iya dong, iya. Nah mental itu kan masih sebatas akhlak. Tasawuf lebih dari akhlak. Tasawuf lebih dari akhlak. Kenapa? Karena akhlak itu walaupun masih basa-basi sudah dianggap akhlaknya baik. Menghormati tamu, menghormati tetangga, menghormati guru. Walaupun masih basa-basi sudah akhlaknya baik. Tapi kalau tasawuf lebih substansi lagi. Betul-betul menghormati tamu, benar-benar menghormati guru, bukan dari hatinya, dari hatinya, bukan hanya basa-basi. Baik ya, di akhir mungkin ya ada seruan kepada seluruh warga Nahdlatul Ulama apa yang harus dilakukan kita untuk menghadapi tahun-tahun sulit ini. Mari kita harus bangga dengan Nahdlatul Ulama. Nahnu ashabul haq. We are the owner of the truth. Kitalah yang memegang kebenaran. Kebenaran diniyah, cara beragama kita paling benar, dan kebenaran watoniyah dalam berbangsa dan bernegara, kitalah yang paling benar. Udah harus yakin itu. Ya, harus bangga. Negaranya kalau nggak ada NU juga nggak karu-karuan ini. Agama Islam pun kalau nggak ada NU di Indonesia juga tinggal pelangnya doang. Tinggal legal formalitasnya, tapi substansinya, ya maaf. Cari ulama di luar NU nggak akan ketemu. Kalau ketemu cuma 1-2 orang, nggak lebih dari 10 jari. Tapi kalau cari ulama yang betul-betul faqih, betul-betul hafidh Quran, betul-betul paham tentang Islam di NU, mau berapa truk, mau berapa kontainer. Nah, jadi kitalah ashabul haq. Al-haqqud dini wal haqqul watani. Kitalah pemilik kebenaran, benar dalam beragama dan benar dalam berbangsa dan negara. Ya, itu. Kita harus bangga itu. Dan ini modal kita untuk terus bisa merawat Islam kita dan juga negara kita tercinta Indonesia. Baik, terima kasih Kiai waktunya. Di tengah kesibukan Kiai bisa menyempatkan kita, dan ini penting karena informasi ini akan kami sebarkan kepada seluruh warga Nahdlatul Ulama juga seluruh bangsa Indonesia. Saya minta maaf kepada seluruh warga Nahdliyin atas segala kekurangan dan kesalahan saya. Dan tidak lupa minta dukungan dan doa, mudah-mudahan semuanya warga Nahdliyin mendapatkan taufik kekuatan zahiran wa batinan
dari Allah. Itu aja modal kita adalah kekuatan doa dari para ulama, para kiai dan seluruh warga Nahdlatul Ulama. Terima kasih Kiai Said dan para pemirsa. Alhamdulillah 2 jam ini kita sudah berbicara panjang lebar dengan Kiai Said Agil Sirot, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Ada sebuah keharusan bagi kita untuk tetap istiqomah bitorikillah di dalam jalan Allah, dalam rangka menjalankan dan memperjuangkan Islam Ahlus Sunnah bitorikati Nahdlatul Ulama, dan Nahdlatul Ulama sebagai penyangga dari nilai-nilai keislaman dan nilai-nilai kebangsaan di Indonesia harus tetap bertahan dan terus ya'lu wala yu'la alaih, dan selalu eksis hingga ila yaumil qiyamah. Dan kita akan bertemu kembali dengan acara Talkshow Sudut Pandang yang akan datang. Saya kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.